Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep sumber histori, sosiologi, dan urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di mana dalam konsep Pancasila, dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini, yaitu untuk menjelaskan konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam periode pengusulan Pancasila, sebelum masa pengusulan Pancasila, nasionalisme bangsa Indonesia sudah berkembang sejak munculnya Perhimpunan Indonesia dan semakin pesat setelah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana tanggal 29 April 1945 pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara, di mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tersebut, Mr. Muhammad Yamin ya, tanggal 29 Mei merumuskan 5 dasar, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di saat itu juga tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan teori negaranya, di mana satu teori negara perseorangan atau individualis, kemudian paham negara kelas, kemudian paham negara integralistik. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan juga 5 dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, alternatifnya ada yang namanya Trisila, yaitu sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga yang menyebutkan Ekasila. Ya. Pada saat itu Bung Karno menambahkan nilai gotong royong yang merupakan bagian dari Ekasila. Kemudian sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada yang namanya Piagam Jakarta ya, merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, diantaranya perdebatan dasar negara dari kelompok nasionalis, sekuler, nasionalis Islam, dan nasionalis Kristen. Rumusan Piagam Jakarta diantaranya yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian yang selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilainya sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang sejak zaman kerajaan dahulu ya. Contohnya ada sila ketuhanan bangsa Indonesia mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa sejak zaman dulu dengan praktik pemujaan yang masih beragam. Sumber sosiologis Pancasila ini nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang. Contohnya adalah nilai gotong royong sebagai cermin sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sumber politis Pancasila, nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Contohnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan melalui pola kehidupan yang demokratis, dijiwai semangat kekeluargaan, dan musyawarah. Apa sih urgensinya Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Di sini pentingnya Pancasila, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa.
Pancasila sebagai perjanjian luhur. Itulah tentang dinamika ya, konsep sumber historis, sosiologis, dan urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sesi kali ini mahasiswa semua bisa mempelajari tentang konsep sumber historis, sosiologis, dan urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.